Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Star, apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membuat salah satu podcast yang episode kedua, podcast Star. Sebelumnya, izinkan kami untuk membuka masker terlebih dulu ya, supaya suaranya lebih jelas. Oke, perkenalkan saya Sandy Afragina, biasa dipanggil Gina, sebagai Ketua Forum Anak Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Nah, di sebelah saya ini saya lihat teman, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syarifah Naura. Saya teman dari Sandy. Oke, apa kabar nih, Naura? Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana kabar Sandy? Alhamdulillah baik juga. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas apa nih? Kita akan membahas pernikahan dini. Jadi kita akan membahas gimana sih caranya pencegahan pernikahan dini, ya kan? Benar. Mungkin Naura bisa jelasin terlebih dahulu gimana sih pernikahan dini itu apa? Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun, di mana anak belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil dari pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara. Jadi kalau seperti yang Naura ketahui, pernikahan dini di Indonesia tuh seperti apa sih? Apa rendah, apa tinggi? Setahu saya, pernikahan dini di Indonesia itu di daerah pedalaman masih sangat tinggi. Dan yang baru-baru ini saya baca, pernikahan dini di Indonesia itu termasuk di peringkat kedua di Asia Tenggara. Jadi aku jelasin lagi ya. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI BPS pada tahun 2017 yang menunjukkan persentase perempuan berusia 20 sampai 24 tahun yang sudah pernah menikah di bawah umur 18 tahun itu sebanyak 25,71%. Nah, banyak banget kan? Jadi walaupun tren angka pernikahan dini itu mengalami penurunan secara nasional dari 11,21% pada tahun 2018 menjadi 10,82% pada tahun 2019. Namun angka pernikahan dini ini di 18 provinsi di Indonesia justru mengalami peningkatan kasus. Berarti kalau misalnya kita lihat lagi, itu di beberapa provinsi itu kan mengalami peningkatan kasus kan. Ya. Mungkin bisa jadi itu di pedesaan. Benar. Ya. Menurut pandangan Naura tuh gimana sih kok bisa ya? Yang paling pertama itu karena perekonomian. Apabila suatu keluarga itu mengalami kemiskinan, maka anak perempuan yang dijadikan sebagai aset, nah mereka akan dinikahkan dengan pria entah itu yang lebih muda atau lebih tua supaya perekonomian di keluarga mereka itu terbantu. Lalu juga karena kebiasaan dan adat istiadat di daerah setempat. Nah, mungkin aku bisa jelasin kenapa menjadi nilai budaya atau tradisi atau kepercayaan budaya setempat. Jadi adat istiadat masyarakat sekitar tempat tinggal juga turut menjadi penyebab tingginya presentasi pernikahan dini di Indonesia. Seperti di suatu daerah memiliki keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seorang laki-laki pada perempuan walaupun usia perempuan tersebut masih di bawah 18 tahun. Yang ketiga mungkin menjadi sebuah permasalahan adalah globalisasi. Misalnya perilaku negatif yang membuat harus menikah pada usia dini kan. Dan juga ketidaksetaraan gender. Karena kurangnya akses partisipasi dan pengambilan keputusan bagi anak perempuan, makanya budaya patriarkal memaksa anak perempuan melindungi kehormatan keluarga dan perempuan menerima peran domestik mereka dan memiliki peran terbatas
dalam masyarakat yang lebih luas sehingga menghasilkan ketergantungan total perempuan pada laki-laki. Nah, kalau misalnya Naura ketahui apa sih dampak negatif dari pernikahan dini? Dampak yang paling saya ketahui yaitu pada masalah pendidikan. Bagi anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun, paling banyak hanya menyelesaikan pendidikan SMP atau sederajat. Otomatis pendidikan yang ada di Indonesia pasti akan rendah. Nah, lalu yang kedua adalah pada masalah ekonomi. Perkawinan anak meningkatkan pekerja usia anak dan diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan kotor negara. Nah, tadi yang Naura bilang itu pada masalah pendidikan. Berarti sayang banget dong, kayak pendidikannya itu harus ditinggalkan demi menikah. Kan kita harus Putus sekolah kan kesian banget. ya benar, kita harus meraih cita-cita kita setinggi mungkin kan. Jadi kayak sangat-sangat rugi banget kalau misalnya kita meninggalkan pendidikan. Iya. Kalau aku boleh tambahin, yang ketiga itu terjadi pada masalah kesehatan, misalnya komplikasi saat kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan berusia 15 sampai 19 tahun. Bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun berpeluang meninggal sebesar 1,5%, 1,5 kali lebih besar dibandingkan ibu berusia 20 sampai 30 tahun. Dan yang keempat itu bisa berpengaruh pada masalah lainnya, misalnya tingginya resiko KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Resiko perceraian meningkat karena belum memiliki kematangan psikologis. 53% perkawinan di bawah 18 tahun menderita mental disorder dan depresi. Nah, itu sangat disayangkan kan untuk diri kita sendiri. Benar. Sayang banget. Karena kalau kita memaksa diri kita sendiri untuk kayak harus nih meninggalkan pendidikan demi menikah, itu kan sangat-sangat kasihan banget kan diri kita. Nah, kalau Naura mungkin bisa tambahin lagi apa sih masalah lain yang bisa kita dapatkan kalau menikah dini? Masalah lainnya, menurut saya masalah lainnya itu anak-anak yang ada di Indonesia, di daerah pedalaman khususnya ya, pasti akan ngerasa kayak, aduh, pendidikan aku rendah sekali daripada orang yang di kota gitu kan. karena tertinggal banget di daerah pedalaman itu kan pendidikannya. Ya, dengan adanya misalnya kita mengkampanyekan mencegah pernikahan dini itu, mungkin teman-teman yang ada di daerah lain bisa lebih termotivasi untuk meraih cita-cita setinggi mungkin dan tidak melakukan pernikahan dini, ya kan? Nah, kenapa sih kita perlu mengkampanyekan pencegahan pernikahan dini? Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa dampak perkawinan anak sangat berisiko tinggi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengampanyekan pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan seperti anak sebagai individu, pengurusan akta lahir, dan memberikan informasi yang benar tentang kesehatan, lingkungan budaya, dan lainnya. Dan yang kedua, kayaknya itu berkaitan dengan kita, forum anak. Yang kedua itu anak dalam kelompok teman sebaya, misalnya aktif dalam forum anak, diberi kapasitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menjadi pelapor dan pelopor. Nah, adanya podcast ini kita juga mengajak teman-teman untuk lebih aware terhadap pernikahan. Maka dari itu, Forum anak mengajak teman-teman untuk stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik 80 juta anak Indonesia agar anak bahagia. nah, sekian dari kami podcast Forum Anak Kecamatan Tanjung Barat atau podcast
episode kedua. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.